Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pak Ayas, Pak Bila Rasyas, dari gurumu dari SMA Negeri 82 Jakarta dan 43 Jakarta. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab kedua, di pertemuan kedua, tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia di dalam YouTube ini dulu. Ya, karena kebetulan hari ini Bapak berhalangan untuk mengajar kalian secara daring melalui Google Meet atau Zoom, dan kita akan bertemunya secara virtual melalui YouTube Bapak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai, marilah kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan, semua dikabul dan tercapai sesegera mungkin. Oke, gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 10. Bapak harap keadaannya semua baik, sehat. Ya, dan kalian tetap di rumah aja dan menjaga protokol kesehatan. Baik, Pak, tidak usah berlama-lama lagi. Marilah kita masuk ke dalam pembelajaran. Kali ini kita akan membahas bersama kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, biar kita semangat untuk membahas materi yang kali ini, saya mau ajak kalian bernyanyi terlebih dahulu nih. Saya tuh kemarin sempat sedih, ya, anak-anak sekalian. Ada sebuah sosial eksperimen di mana anak seusia kalian, anak didik saya ini kelas 10, ini ketika diajak atau bernyanyi lagu nasional, mereka itu tidak mau karena malu dan sebagainya. Saya sebagai guru prihatin melihat video tersebut, dan saya harap siswa-siswi saya kelas 10 baik dari 43 Jakarta maupun 82 Jakarta ini tidak ada yang bersikap seperti demikian. Bahwa kita tetap harus mencintai dan menjiwai sepenuh hati lagu-lagu nasional kita. Untuk kali ini mungkin kita akan bernyanyi bersama kali ya. Tidak lengkap kalau kita tidak memulai pembelajaran dengan bernyanyi biar lebih semangat. Oke, kayaknya kamu sudah menunggu-nunggu nih yang akan bernyanyi. Baik, saya akan bernyanyi untuk kamu. Lagunya Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ayo siswaku, lanjutkan. Bagus sekali. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Hehe. Saya bangga bahwa anak-anakku sekalian mau mendengarkan gurumu ini bernyanyi Indonesia Pusaka, dan saya tahu di dalam hati kalian, atau mungkin ada yang ikut bernyanyi juga bersama saya. Mohon maaf kalau suara saya juga tidak terlalu enak untuk didengar. But try my best. Oke. Saya harap kalian juga mau nanti ketika kita ada di virtual, Zoom atau Jimmy, kita akan bisa bernyanyi bersama. Oke, anak-anakku sekalian, kita move ke persepsi kita. Hari ini kita akan belajar apa sih? Ada yang ingat nggak? Kemarin itu kalian belajar apa? Silakan bagi yang ingat, tuliskan di kolom komentar nih. Nah, setiap yang mau menuliskan kalian di kolom komentar, itu saya akan berikan reward nilai plus. Ya, saya berikan apresiasi nilai bagi kalian yang aktif menuliskan komentar kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian, atau menjawab pertanyaan teman kalian di YouTube ini, ataupun di dalam Google Classroom kelas kalian. Nah, ini clue-nya nih, yaitu syarat de jure berdirinya suatu negara.
Apa ya kira-kira, kan ada 3 ya. Kita buka deh. Nah, menurut filsuf dari Yunani ada Plato, Aristoteles, dan juga J.J. Rossi. Dia mengatakan bahwa ada 3 syarat berdirinya sebuah negara. Siapa yang bisa? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Pak, 3 syarat berdirinya sebuah negara apa sih? Oke, bagus sekali. Yang pertama, apa anakku? Wilayah. Yang kedua, pemerintah yang berdaulat. Yang ketiga, rakyat. Ya, jadi ini adalah 3 materi yang sudah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya. Kamu kemarin sudah belajar wilayah di minggu kemarin. Dan kamu sudah belajar pemerintahan yang berdaulat di bab yang pertama. Dan untuk pertemuan kita kali ini, kamu akan membahas tentang rakyat. Nah, ini masih kita membahas materi yang kemarin dulu ya, tentang wilayah. Bahwa yang sedang ada di hadapan mata kamu sekarang, ini adalah bumi kita, di mana menampilkan adanya dataran dan juga adanya perairan. Ya, ada daratan dan perairan. Bisa kita telaah bersama bahwa setiap bagian daratan di bumi itu sudah dikuasai oleh yang namanya negara. Bahkan bagian yang terpanas sekalipun, yang seperti gurun, atau bahkan yang dingin sekalipun, seperti kutub utara dan kutub selatan, itu sudah diklaim oleh banyak negara. Jadi hampir kita bisa katakan daratan di bumi kita ini sudah ada pemiliknya semua, sudah tidak ada lagi nih tanah tak bertuan. Seperti layaknya Indonesia yang kita tinggali saat ini, tanah air kita lihat lebih dekat ya tentang Indonesia. Nah, ini Indonesia nih, kalau lihat lebih dekat. Nah, inilah wilayah kita. Kalau kita amati, wilayah kita ini dikelilingi oleh banyak sekali perairan. Bahkan kalau kita persentasekan, 2/3 wilayah kita adalah perairan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan letak geografis Indonesia? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Letak geografis Indonesia itu di antara apa dengan apa? Samudranya apa dengan apa? Sudah, Bapak kasih clue. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Bagi yang bisa menjawab, saya berikan reward. Wah, ini sudah ada yang bisa menjawab nih. Semua anak saya ini pinter semua ya. Pak, letak geografis Indonesia itu yang pertama adalah di antara 2 benua, Pak. Benua Australia dan juga benua Asia. Dan di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Pinter sekali. Sekarang coba letak astronomisnya. Siapa yang bisa menyebutkan letak astronomis Indonesia? Silakan kamu tuliskan di kolom komentar ini juga. Wah, cepet nih ya. Letak astronomis Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Jadi memang letak negara kita cukup besar ya. Nah, sekarang kita fokus ke perbatasannya. Banyak ya negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, baik secara daratan maupun perairan. Nah, kemarin kalian sudah membahas di dalam tugas kalian negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Sekarang saya mau tanya satu hal. Sebutkan 3 negara yang berbatasan dengan Indonesia secara langsung. Silakan tuliskan di kolom komentar. Iya, ada 3 negara. Oke. Filipina bukan ya. Filipina itu dengan perairan. Wah, pintar sekali. Malaysia ya di Pulau Kalimantan, Timor Leste di Pulau Nusa Tenggara Timur, dan ada Papua Nugini di Pulau Papua. Pintar sekali. Jadi ada 3 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, dan inilah keseluruhan negara-negara yang berbatasan baik darat dan perairan dengan Indonesia. Nah, kita akan membahas pembahasan selanjutnya. Masih di persepsi, kita akan mengingat-ingat dulu nih tentang batas-batas perairan di Indonesia. Silakan kalian amati sebelum saya tutup. Nah, laut teritorial itu 12 mil diukur dari ujung garis pantai. Nah, karena Indonesia lautnya luas, kita punya zona tambahan sejauh 12 mil. Jadi total laut teritorial kita di bagian yang lautnya sangat luas itu adalah 24 mil untuk laut teritorial.
Kemudian ditambah lagi dengan adanya zona ekonomi eksklusif, di mana kita sebagai negara yang pertama kali yang harus diprioritaskan untuk mengolah di dalam zona ekonomi eksklusif tersebut. Dan yang terakhir adalah lautan lepas. Saya tutup ya. Ayo, sekarang pakai ingatan kalian. Sekarang yang menunjukkan A itu adalah zona apa? Oke, saya sambil lihat di kolom komentar. Bagus sekali. Nah, itu adalah zona tambahan ya, sejauh 12 mil. Diukur dari ujung lautan teritorial. Pintar. Yang B sekarang, siapa yang bisa menuliskan B itu adalah zona apa? Silakan tuliskan di kolom komentar. Bagi yang menuliskan, saya berikan poin. Poin plus dong, sudah pasti. Pak, B itu adalah zona ekonomi eksklusif, di mana negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif adalah negara yang berhak mengolah nilai-nilai ekonomis yang terkandung di dalam zona ekonomi eksklusif. Pintar banget kamu. Sekarang yang C. C pada bingung ya. C itu adalah laut lepas atau laut internasional. Ini digunakan untuk perairan internasional, pelayaran internasional, dan sebagainya. Nah, kenapa kita perlu zona ekonomi eksklusif? Karena di dalam zona ekonomi eksklusif, disitulah terkandung biasanya kekayaan perairan yang ada di sebuah negara. Nah, kalau kita memancing, nelayan memancing di dalam zona laut teritorial atau di dalam zona tambahan, itu biasanya ikan-ikan kecil ya. Tapi ketika di dalam zona ekonomi eksklusif, disitulah ikan-ikan yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian kita bisa membangun kilang minyak di perairan dan sebagainya. Seperti pada gambar. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982. Nah, UNCLOS 1982 ini adalah hasil cikal bakal dari sebuah deklarasi yang terjadi di Indonesia atau yang dicetuskan oleh orang Indonesia. Siapa yang tahu nama deklarasinya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti yang kalian yang menuliskan, ini saya akan berikan reward atau nilai tambahan. Nama deklarasinya apa? Siapa yang tahu? Ya, pintar sekali. Deklarasinya adalah Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Luar biasa. Pencetusnya adalah Insinyur Juanda Kartawijaya. Nah, beliaulah yang menginisiasi bahwa lautan Indonesia itu bukanlah laut yang memisahkan kita, melainkan lautan yang mempersatukan setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Implementasinya ada di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Dan inilah persepsi kita tentang materi yang minggu lalu tentang wilayah negara. Saya ucapkan selamat bagi kamu yang sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Apabila kamu sudah mendengarkan dan juga menyimak dan bisa menjawab dengan baik tentang wilayah negara. Nah, kita move ke materi kita. Kita akan ada di 3.2. Kalian akan menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang warga negara dan penduduk. Nanti saya minta untuk menyajikan hasil telaah kalian tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang warga negara dan juga penduduk. Dalam bentuk apa? Kita lihat nanti dalam sini. Tujuan pembelajarannya, kalian nanti bisa mendeskripsikan tata urutan peraturan undang-undang dengan baik. Yang kedua, kalian nanti bisa menganalisis melalui pertanyaan atau pernyataan yang mengandung HOTS atau High Order Thinking Skills. Ketika kalian sudah berpikirnya sudah tingkat tinggi. Yang ketiga, nanti kalian menentukan kedudukan warga negara dan juga penduduk Indonesia. Keterampilannya, nanti kalian bisa menunjukkan undang-undang dasar apa yang terkait tentang kedudukan warga negara dan juga penduduk Indonesia. Nanti kalian juga harus bisa menanya, baik di dalam Google Classroom atau di YouTube ini, tentang kedudukan warga negara. Misalkan, Pak, kenapa sih warga negara kita tuh ada yang bisa kehilangan kewarganegaraannya, dan sebagainya seperti itu ya. Yang ketiga, kalian nanti bisa menyajikan hasil telaah kalian tentang kedudukan warga negara dan juga penduduk Indonesia. Ini melalui Google Jamboard. Nah, yang pertama nanti di dalam tahapan pembelajaran kita, kalian akan menyimak simulasi ini di YouTube saya. Halo. Kalian akan menyimak sebuah simulasi tentang pembelajaran problem based learning. Nanti kalian akan ditemukan dengan problem statement, di mana kalian nanti akan mulai menyimak satu masalah dan menganalisis masalah tersebut, mencari mengumpulkan data-data baik dari internet, buku, dan sebagainya.
dan mengolah data tersebut menjadi sebuah presentasi. Nah, presentasinya presentasi kelompok ya, bentuknya sudah pasti. Dan yang terakhir nanti kalian sajikan di dalam Google Jamboard untuk disajikan dan presentasikan minggu ke depan. Nah, pertama kalian harus mengamati gambar ini dulu nih. Nah, ada sebuah berita dari BNPT atau Badan Penanggulangan Terorisme. Ratusan WNI bergabung dengan ISIS di Suriah. Nah, BNPT memperkirakan ratusan WNI tersebut sudah bergabung. Bahkan, yang seperti kita lihat, dikutip dari bbc.com ini orang Indonesia ini udah mengganti nama nih jadi Abu Muhammad Al-Indonesi. Jadi dia tetap mengidentitaskan dia adalah orang Indonesia dari Indonesia, tapi mungkin nama aslinya bukan Abu Muhammad sebenarnya. Nah, bagaimana tanggapan kalian WNI yang mengikuti aksi terorisme internasional? Kalian nggak perlu takut, memang ISIS itu sudah dikategorikan sebagai organisasi terlarang atau teroris oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di beberapa banyak negara, ISIS juga dikategorikan hal yang sama. Nah, bagaimana apabila warga negara kita, orang Indonesia, pergi keluar dari tanah air untuk mengikuti aksi atau juga bergabung dengan gerakan-gerakan yang seperti ini? Bagaimana kewarganegaraannya? Apakah dicabut atau masih stay menjadi warga negara Indonesia? Nah, inilah yang akan jadi bahasan-bahasan kita. Nah, ada bahasan yang lain nih. Kita yang lebih happy coba. Nah, ini mungkin kalian sudah kenal nih dengan sosok ibu ini. Kita bisa bayangkan apabila kita menikah atau memiliki pasangan dari orang asing atau warga negara asing. Nah, sekiranya mungkin kalian bahagia ya. Karena kita bisa memperbaiki keturunan dan sebagainya. Tapi bukan itu poinnya. Nah, apabila kalau kita memiliki keturunan, karena pasangan kita ini dari warga negara asing, nah bagaimana ini akan nasib dari anak tersebut tentang kewarganegaraannya? Apakah dia akan menjadi orang Indonesia ataukah dia menjadi orang asing? Nah, ini yang akan kita telaah di dalam diskusi-diskusi kelompok. Bagaimana nasib warga negara apabila ada yang menikah dengan warga negara asing, dan juga bagaimana apakah status warga negara kita akan dicabut apabila kita mengikuti aksi-aksi yang sudah jelas dilarang oleh pemerintah, oleh negara. Nah, dasarnya pijakan kita adalah pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sudah nggak sabar mau masuk ke pembelajaran inti? Nah, kita masuk ke pembelajaran inti, yakni tentang konsep rakyat Indonesia. Sebelumnya, siapa sih yang tahu rakyat itu apa? Oke, bagi yang tahu, rakyat adalah, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau bagi saya, rakyat itu adalah yang menunjukkan sekumpulan orang yang menunjukkan adanya hubungan politik hierarkis atau vertikal antara pemerintah dengan yang diperintah. Dan diperintah ya pasti rakyatnya ya. Nah, tapi dalam terminologi ini, rakyat ini dibagi dua, ada penduduk dan juga bukan penduduk. Bukan penduduk, ini sudah pasti adalah orang yang tidak meninggal atau tidak tinggal di Indonesia. Tapi kalau penduduk Indonesia, ini digolongkan sebagai dua, ada warga negara dan orang asing. Pak, kok orang asing juga penduduk Indonesia sih, Pak? Nah, kita lihat dari pasal 26 ayat 1 dan 2. Tentang warga negara dan penduduk. Dalam pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli atau kamu dan saya seperti kamu dan saya, dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi orang dari bangsa lain di luar bangsa Indonesia itu juga bisa menjadi warga negara Indonesia asalkan statusnya itu disahkan dengan atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi bisa saja tuh WNA jadi orang Indonesia, dan itu boleh dan sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau kalian melihat ekspatriat atau orang asing yang tinggal di Indonesia, sudah bermukim lama di Indonesia, dia bisa dikategorikan sebagai penduduk Indonesia. Oke? Nah, warga negara itu adalah apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa bedanya jadinya warga negara Indonesia sama penduduk? Betul, kalau penduduk itu adalah yang lebih umum, menyebutkan sekelompok orang yang tinggal di suatu negara,
Tapi kalau warga negara, ini adalah sekelompok orang yang punya ikatan hukum dengan negaranya. Jadi dia punya kewajiban, punya hak yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di negaranya. Warga negara itu terbagi dua, ada warga negara asli, ada warga negara keturunan. Warga negara asli adalah warga negara yang terlahir di tanah air Indonesia dan berasal dari keturunan Indonesia. Nah, kalau warga negara keturunan itu adalah warga negara yang berdasar atau hasil dari kawin campur antara orang Indonesia dengan orang asing. Nah, ini kita lihat dari asasnya nih. Nah, asas kewarganegaraan di Indonesia ini adalah berdasarkan undang-undang ya, RI nomor 12 tahun 2006. Kita mengakui 4 asas. Yang pertama, asas ius sanguinis, yakni di Indonesia itu menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya atau by blood, berdasarkan darahnya. Kamu bapak ibunya itu orang mana? Kalau orang Indonesia, bapak ibu kamu ya so pasti kamu orang Indonesia. Nah, kalau asas yang kedua, ini adalah asas ius soli secara terbatas, yakni asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi, apabila misalkan nih ada sebuah kondisi di mana di Indonesia ada turis asing, misalkan di Bali, ini sang istri sedang hamil besar 9 bulan dan melahirkan di Indonesia. Anak tersebut ini mendapatkan yang namanya pemberlakuan asas ius soli secara terbatas. Jadi anak yang terlahir dari pasangan asing tersebut ini mendapatkan kewarganegaraan Indonesia yang terbatas. Nah, kewarganegaraan Indonesia yang terbatas ini akan diberikan apabila pasangan tersebut mau nih mengurus dan anaknya ini mau dijadikan anak Indonesia. Tapi nanti sang anak ketika usianya mencapai 21 tahun dapat memilih, namanya hak opsi, dia mau tetap jadi warga negara Indonesia atau dia harus melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Karena Indonesia yang C ini menganut kewarganegaraan tunggal atau patride. Indonesia itu sejatinya tidak menganut bipatride ya, atau dua keluarga negara atau dual citizenship. Setiap dari kita, orang Indonesia diharapkan itu hanya memiliki satu kewarganegaraan saja, yakni kewarganegaraan Indonesia. Karena asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi asas kewarganegaraan tunggal adalah asas satu kewarganegaraan bagi satu orang. Yang D, asas kewarganegaraan ganda terbatas, ini adalah implementasi dari adanya Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006, di mana di dalam fenomena masyarakat ini terdapat yang namanya perkawinan campur antara orang Indonesia dengan orang asing dan sebagainya. Nah, di latar belakangi hal-hal tersebut yang seringkali merugikan anak yang berketurunan Indonesia dari warga negara asing, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu anak dari hasil kawin campur tersebut diberikan kesempatan hingga usia 21 tahun untuk nantinya memilih mau jadi orang Indonesia, warga negara Indonesia, atau dia akan melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Seperti yang tadi, dia mendapatkan hak opsi namanya. Nah, ketika dia mau menolak kewarganegaraan Indonesia di usia 21 tahunnya itu, dia bisa menggunakan hak repudiasinya atau hak untuk menolak kewarganegaraan. Seperti itu ya, anak-anakku semua. Nah, kalau kita sudah tahu asasnya, bagaimana sih syaratnya kalau kita mau jadi orang Indonesia? Yang pertama, kamu harus penduduk asli Indonesia. Yang kedua, atau orang asing juga boleh menjadi warga negara Indonesia, tapi melakukan proses permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses itu dinamakan kewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi juga dibagi dua. Kita lihat ya. Ada naturalisasi biasa, ada juga naturalisasi yang istimewa. Naturalisasi biasa nih biasanya kita sebut sebagai stelsel aktif, atau adalah upaya seorang warga negara yang ingin menjadi warga negara Indonesia, dia itu melakukan upaya-upaya tertentu, seperti dia itu tinggal 5 tahun, nggak pulang ke negara asalnya, atau dia pulang pergi selama 10 tahun Indonesia negara mana, nah itu juga boleh. Nah, yang pertama, yang selanjutnya dia harus sehat jasmani rohani, harus bekerja di Indonesia, harus punya penghasilan, bisa berbahasa Indonesia, mengakui dasar negara Pancasila, dan sebagainya. Jadi prosesnya ini adalah proses biasa, atau kita sebutnya sebagai stelsel aktif, karena dia ada upaya-upaya aktif untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi ada jalur yang lain nih, jalur yang lebih cepat, yang namanya naturalisasi istimewa. Ini ditunjukkan bagi orang asing yang memiliki bakat atau memiliki keistimewaan khusus.
Nah, sebagai contoh nih, kalau kalian sering lihat bola, di timnas kita ini kan sering nih, ada pemain-pemain yang tiba-tiba kok ada orang bule ya di tengah-tengah orang Indonesia pakai baju timnas. Nah, ini adalah hasil dari naturalisasi istimewa, di mana diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan negara. Membela timnas ini kan kepentingan negara. Nah, diberikanlah hak untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi naturalisasi ini dapat dibatalkan juga jika menyebabkan orang tersebut berkeluarga negaraan ganda, karena Indonesia sejatinya adalah berkeluarga negaraan tunggal yang boleh ya, seperti tadi. Nah, sebagai contoh, orang Indonesia juga pernah kok ditawarkan untuk menjadi warga negara lain. Nah, seperti contohnya kisahnya almarhum Pak Habibie nih. Pak Habibie ini dulu adalah seorang yang sangat berjasa di industri dirgantara atau industri pesawat terbang ya. Nah, beliau ini sudah lama stay di Jerman. Nah, maka dari itu atas jasa dan keistimewaan yang beliau, kecerdasan beliau, dan juga beliau sudah stay begitu lama di Jerman, ditawarkanlah kewarganegaraan Jerman tersebut. Namun karena kecintaannya almarhum Habibie kepada Indonesia, dia tolak kewarganegaraan tersebut dengan hak repudiasi, yaitu hak menolak kewarganegaraan. Nah, bangga ya kita memiliki Pak Habibie. Nah, selain bisa menjadi orang Indonesia, tentunya status kewarganegaraan kita juga dapat saja hilang. Nah, penyebab hilangnya ini diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Di antaranya, ini ada masuk ke dalam dinas tentara asing, masuk ke dalam dinas negara asing, mengangkat sumpah atau menyatakan janji siap pada negara asing, turut dalam memberikan suatu sifat ketatanegaraan di negara asing, bisa atau tidak menolak melepaskan kewarganegaraan lain, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, atau meninggalkan NKRI untuk tujuan-tujuan yang merugikan negara atau pengkhianatan ya. Ini bisa dapat juga sanksi kehilangan kewarganegaraan yang sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Nah, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus taat hukum. Nanti kalau kamu di usia sudah 17 tahun, silahkan kamu buat kartu pendudukmu. Itu adalah wujud tanda kamu sebagai warga negara yang sudah diakui ya, secara hukum atau secara legal. Nah, anak-anakku sekalian, untuk memahami materi ini lebih lanjut, kalian akan saya ajak untuk kerja kelompok nih. Nah, ini masih tugas 10 IPS 2 ya, ini diabaikan aja. Nah, ini contohnya seperti ini nih, ini punyanya di 10 IPS 2. Nanti kalian akan saya berikan link Jamboard di Google Classroom kelas kalian atau nanti di WhatsApp. Saya akan berikan kalian link Jamboard agar kalian bisa berkolaborasi dan kerja kelompok secara abad 21. Jadi kan kalian ini anak zaman sekarang nih, nggak cocok lagi nih kan kalau kalian harus datang ke rumah teman, kerja kelompok, duduk, ngerjain PR sama-sama. Tidak seperti itu untuk zaman sekarang. Jadi kalian nanti akan dengan kolaborasi dengan teknologi. Kalian silakan buka linknya di Google Jamboard. Nanti kalian tinggal lihat tugas kalian. Ini ada seperti ini. Ini contohnya ada tugas di kelompok 1. Dia tugasnya menganalisis kasus WNA yang mau jadi WNI. Nanti dia harus menjabarkan, tadi kan ada 2 ya. Ada lewat naturalisasi biasa, ada naturalisasi yang istimewa. Atau jalur biasa, jalur istimewa. Nanti kalian bisa jelaskan apa itu. Nah, nanti kalian bisa memberikan pendapat kelompok kalian nih. Setuju nggak sih kalau WNA itu jadi WNI? Nah, atau pertanyaan di kelompok 2 tentang kasus kewarganegaraan dari anak pasangan WNA-WNI. Nah, tadi kan sudah timbul ya, ada 2 hak yang timbul. Ada hak opsi, ada hak repudiasi. Yang timbulnya di usia 21 tahun bagi sang anak. Nah, sekiranya kalian nanti bisa membahas di dalam Jamboard. Jamboard itu seperti apa sih, Pak? Seperti ini nih. Kita lihat lebih dekat. Nah, nanti kalian akan tampilannya seperti ini, kurang lebih. Ini tadi punyanya 82 ya. Nanti 43 juga punya. Poin penilaiannya yang penting adalah yang pertama ada kolaborasi dari kalian. Karena nanti saya bisa melihat aktivitas kalian di sebelah sini. Nah, di sini nanti ada muncul akun-akun email kalian. Kemudian ada kreativitas kalian dalam menyajikan. Dan nanti minggu ke depan, saya akan menilai kalian dalam hal presentasi. Nanti saya berikan batas waktu edit sampai pukul 7 malam. Setelah itu, link Jamboardnya saya akan kunci dan kalian nggak bisa otak-atik lagi atau nggak bisa dihias lagi segala macam, sudah tidak boleh. Nah, contohnya kayak gini. Nanti kalian silakan dibuka linknya. Ini yang paling enak mengerjakannya adalah dengan laptop. Tapi dengan HP juga bisa. Kalian tinggal install di Google Jamboard di Play Store. Ini aplikasinya nggak terlalu besar kok. Nah, nanti yang pertama kalian adalah mengklik ini, bagian ini.
untuk mencari nama kalian dan daftar kelompok kalian ada di kelompok yang mana. Kemudian kalian lihat kasusnya tentang apa. Nah, cara mengerjakannya ini mudah sekali. Kalian tinggal, kalau kalian mau menambahkan teks, tinggal kalian klik huruf T ini. Ini nanti untuk menambahkan teks. Kalau kalian mau menulis menggunakan sticky notes, kalian tinggal klik yang ini. Kalau kalian mau menambahkan atau mengganti gambar, kalian tinggal mencari yang ini. Ini nanti tinggal seperti kalian mau mengupload di dalam Google Form aja. Nah, kalau kalian mau menghapus di sini, kalau kalian mau menggambar dengan stabilo dan sebagainya itu bisa di sini. Ada pen di sini. Kalau kalian mau merubah temanya biar bagus, di sini ada ditetapkan latar belakang. Jadi kalau kalian aktivitas kalian baik yang mewarnai, baik yang memasukkan konten, isi, memasukkan gambar dan sebagainya, ini akan terpampang nyata di sini nih. Siapa saja mengerjakan nih. Saya bisa klik dan saya bisa tahu nih namanya, siapa yang mengerjakan di bagian yang ini. Nah, silakan nanti kalau kalian berkolaborasi seperti itu ya. Ini seperti ini, tampilan untuk satu kelompok. Catatan saya, kalian nggak boleh jahil, nggak boleh otak-atik punya kelompok yang lain. Kalau saya tahu kalian nyebrang atau kalian ngancurin presentasi kelompok yang lain, itu nanti saya diskualifikasi satu kelompok. Bahkan bisa saya diskualifikasi satu kelas. Karena kekecewaan saya terhadap kalian yang tidak profesional seperti itu. Oke. Nah, ini adalah pemahaman sekilas tentang Google Jamboard. Nah, ini adalah contoh perhatian saya. Ketika kalian mengerjakan, itu setiap beberapa jam akan saya update. Nanti saya akan pantau pekerjaan kalian. Nah, contohnya nih kayak punyanya di kelas Poli PS2 yang 82 ya. Karena 82 ini sudah memulai duluan di hari Senin ini nih. Mereka sudah mengerjakan Google Jamboard-nya di hari Senin. Nah, di hari Selasa, atau di tepatnya hari ini, nanti saya juga akan memberikan catatan-catatan yang sama. Jadi kalau kalian masih ada yang harus diperbaiki atau kalian ada ini, saya akan berikan saran. Kalian bisa melihat nanti di slide-slide yang awal sebelum slide-nya kelas kalian. Misalkan di kelompok 2 progresnya udah keren, kelompok 3 udah ada progresnya. Ini kelompok 4 masih ada ruang yang kosong untuk dimanfaatkan dan sebagainya. Pak, langsung ke contohnya deh Pak. Contoh yang udah jadi kayak gimana Pak? Penasaran? Nah, contohnya kayak gini nih, ini punyanya kelompok 2. Nah, cakep ya. Nah, dia bisa menjelaskan tadi ada hak opsi, hak repudiasi, terus pendapat masing-masing kelompoknya dengan baik. Nah, seperti ini ya. Ini kalau yang udah jadi nih. Ini saya suka. Ini nilainya tapi masih biasa. Kalau kamu masih ini, kamu bisa lebih bagus lagi. Contohnya seperti apa? Nah, ini juga cakep nih. Kelompok 4 dari 10 IPS 1, ini udah berhasil beyond my expectation. Jadi dia udah bisa mengerjakan di luar dari ekspektasi saya. Pertama, dia mengganti semua kontennya, dia buat ulang, dia remake, dia cari gambar yang baru, di mana ini nggak gambar yang saya berikan, tapi dia bisa explore, bisa mengganti dengan materi dia sendiri, tapi masih relevan dengan kasus dia. Dia menata presentasinya, nama kelompoknya dipindahkan, disusun, dia gambar dengan sebagainya macam, dan inilah yang nilainya jauh di atas rata-rata. Jadi, saya harap kalian sudah mengerti tugas kalian hari ini. Silakan kalian berkolaborasi di dalam Google Jamboard sesuai dengan kelompok kalian. Explore-lah kemampuan kalian, kreativitas kalian di dalam kelompok. Lakukanlah inovasi, jangan takut salah. Kalau kalian ada mau ditanyakan, silakan hubungi saya by WhatsApp atau di Google Classroom. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kita. Apabila kalian ada yang ditanyakan, kalian boleh meninggalkan komentar kalian di dalam YouTube ini. Di sini, di kolom komentar, atau kalian bisa menghubungi saya by WhatsApp. Ya, anak-anakku, saya selalu terbuka untuk kalian. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, ini adalah akhir pertemuan kita di dalam YouTube. Saya harap kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Tugas ini harus dikumpulkan, Google Jamboard-nya, itu sebelum pukul 7 malam, sudah harus jadi. Akan saya kunci aksesnya nanti, ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri pertemuan kita. Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, dan kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya secara tatap muka atau bahkan sudah di dalam kelas. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, untuk yang terakhir kali, saya minta kalian yang belum subscribe YouTube saya, silahkan kalian klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya, karena saya akan dengan sangat senang hati mengupdate YouTube ini, bahkan bisa jadi seminggu sekali akan saya berikan video-video pembelajaran khususnya tentang PPKN yang akan berguna sekali untuk pembelajaran kalian di rumah.
Oke, anak-anakku sekalian, silahkan diklik dulu nih subscribe-nya. Terima kasih ya bagi yang sudah subscribe. Saya akan akhiri pertemuan kita. Sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anakku semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke? Selamat pagi dan selalu semangat. Salam Indonesia.